selesai, saya rasa saya izin turun dulu, Loh, Bang kemana? Rosrum. Kemana? Saya mau jala-jala dulu maka kaca. Loh, Oh, mau apa itu jalan-jalan? bahasa itu? Apa itu? Iya, Oh, jala-jala jalan-jalan. maka kaca. Itu kalau ya udah. orang Nias bilang jalan-jalan makan jajan. Oh gitu. oke. Oke, nggak apa-apa Bunda Nora. Ya, saya tunggu ya, Bang Rosrum ya, mengucapkan Ditunggu kalimat apanya? syahadatnya ya. Apanya ditunggu di sadat sih? Oh, kirain tunggu di tikungan. Tunggu dulu. Aduh. Ada naik Bang Jibril. Kenapa Ada Bang belum Jibril naik? ini. Enggak. Assalamualaikum Ini aku mau turun. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Alfi nggak gitu Ganti. jawabnya. Dinda Alfi jawabnya gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu dong. Nggak Lanjut. cocok di Assalamualaikum Alfi. warahmatullahi Tapi Nggak cocok. Bang Jibril nih gini kasusnya. Dia tuh sebenarnya mau buat anak Abah bukan anak Umi, tapi dia takut dihujat tuh. Tahu tadi Nah, kalau- udah bilang Alfi, terlambat kau. Kalau anak abah tuh jadi ini pas loh. Udah lari ke politik nanti. Gimana kabarnya Bang Rostrum? Yo, kabar baik Bang Jibril. Itu ngotak-ngatik itu apa kemarin? Soundcard. Jadi iya soundcard. Ini gara-gara saya habis dikomplain sana sini, saya nge-lag ini live. Ini jadi nge-lag saya. Oh, santai lah. Ini Bunda Nora memang tabiatnya begitu, orang datang dia pergi, emang biarin aja nih. Saya sudah dari tadi, saya pertama di sini. Bang Siap, Rostrum saya lihat dia live, saya masuk. Lanjut Ustadz Alif, lanjut Bang Ardi, lanjut Alfi, lanjut anak Abah. Coba. Salam, dua jari. Ahlak ini. Gimana Bang Rostrum dari yang dibilang sama Alfi? Iya, oke sih itu wawasan ya, perlu maksudnya pemahaman dan wawasan yang itu cukup ya, ada literaturnya juga. Yang mestinya itu bisa menambah wawasan teman-teman di Indonesia ya, yang ya harusnya segeralah dirubah untuk penggunaannya supaya dan itu seragam gitu loh. Jangan 6 lembaga percetakan ini hanya 5, itu pun dibatasi kan gitu. Yang lembaga bebelnya tetap yang dia 60% harus yang menerjemahkan karena alasan untuk keseragaman kan gitu. Itu sih kalau Bang Jibril tadi menyimak untuk keseragaman itu untuk supaya merata gitu. Ya 60 lah, kemudian 40%-nya dibagi 5 percetakan kan. Ya enggak berapa juta orang Indonesia gitu kan. Alfi, lucunya gini loh. Ini teman-teman semua pasti sepakat dengan narasi Alfi nih. Enggak sepakat. Orang Ya, ya. sepakat. Gini ya. Tadi di bawah ada yang mengatakan Alfi mualaf cerdas. Sepakat saya. Lanjut. Saya sepakat Gini ya. juga. Malah Enggak, cerdas. ini serius nih. Orang yang tidak bertuhan disebut ateis. Ateis berasal dari bahasa Yunani, tidak teis dari kata theos, artinya Tuhan. Theos Tuhan. Monoteis dari kata monos dan theos. Monos satu, theos Tuhan, bertuhan yang satu. Teologi pengetahuan tentang Tuhan dari kata theos dan logos. Theos Tuhan, logos pengetahuan atau ilmu. Theos pun Tuhan diartikan kan. Sampai di Bible Indo theos jadi Allah. Kayak mana tuh gabrulnya? Jangan marah Dinda, jangan marah. Santai Enggak, sabar ini- Dinda. ini Jangan bukan marah, jangan marah. marah. Jangan banting gelas dong. Santai. Coba lah, kayak mana nih Anwar Chen dan kawan-kawan di kantor LAI Jalan Salemba Raya nomor 12 Jakarta ini? Ada hubungannya dengan penjualan buku nggak ini Pak Rostrum kira-kira? Oh, mulai. Ada. Ini Kak David di bawah ya. Kak David Kak David, sorry itu. Tapi kan saya bikin temanya beda ya. Saya nggak ngebahas itu. Teman-teman yang Dari lain yang LAI ngebahas ada di bukan sini, saya. naik aja. Ada Kak David naik, Kak David naik yuk, Kak David naik. Pak Masya Allah, David. luar biasa. Pak David naik yuk, mantap. Wah, saya udah lama menunggu kedatangan Pak David loh ini loh. Jam berapa kita tadi? David ini Subuh di kalau nggak salah. LAI ya? Ya beliaunya di LAI dia. Oh, Masya Allah. Kira-kira gimana Pak kinerja dari LAI? Kok salah menerjemahkan ya?
Belum naik, orangnya udah ditanya. Tunggu naik dulu ah. Oh, belum naik. Itu ada yang mau minta naik. Tuh. Pak David, Ini pastikan kalau naik, pastikan teman-teman Kristen Indonesia udah siap membaca TB edisi ketiga. Serius. Enggak. Nanti kalau dia naik kacau nanti di bawah. Iya, dia. kacau, Tapi nggak menteror. boleh. Ya, dari lembaga itu. Menteror Oh pakai iya. ya. Atau setidaknya Jadi kita dia- bisa buka ini Bang, bisa buka prasasti sebelum Islam. Wah itu kalau itu mungkin ranahnya. Iya. Ini saya sudah dikasih peluit nanti free kick nanti saya. Loh, kenapa Pak Rastrum? Kenapa? Nanti organisasinya ke Bennett. Loh, gini loh Pak David, yang mendengarkan saya ya, saya atas nama Ardiansyah, bukan David nama saya kan. Pak David, kalau bisa Bapak naik ke atas. Di sini ada Bang Jibril, ada Dinda Alfi, ada Bunda Nora. Kita diskusi baik-baik mengenai kata Allah gitu loh. Urusan buku terbitan dari LAI itu nanti laku atau enggak itu urusan belakang gitu loh. Jadi kita diskusi dulu yang baik kan gitu. Lanjut. Kalau mualim di Islam ya, Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata begini tuh. Terkait suatu tesis yang berisi kebenaran gitu ya. Itu bukanlah kebenaran yang disukai banyak orang, tidak. Kebenaran tuh nggak harus tentang orang banyak pro terhadap sesuatu gitu kan ya. Bukan berarti itu suatu kebenaran, tidak. Tapi kebenaran tuh tetap dikatakan kebenaran apabila ia tetap bertahan setelah dikritik habis-habisan. Saya masih menunggu kalau Pak David masih ada di bawah. Mungkin Anda malam ini tidak ingin naik dan tak bisa naik. Saya pun nggak tahu apa alasannya. Tapi saya harap dari pihak Lembaga Alkitab Indonesia, coba adakan sesekali forum terbuka perdiskusian via online, atau kalau dari pihak lembaga mengadakan forum diskusi itu secara offline di Jakarta pun, umat muslim siap mendatangi ya gitu. Itu forum bundir, ngarang aja. Nah, Forum saya pengen- internal itu Bang, itu harus minimal doktor semua di situ. PhD, profesor itu yang Nanti- duduk di sana. nanti kusunti anak kucing biar jadi dokter bang, aman. Iya, dokter hewan gitu kan, aman tuh, gampang itu. Bercanda Kak David, Jadi- bercanda. Ha? Jadi gitu, saya memang bocil yang nggak punya gelar apa-apa, tapi untuk mengkritik lembaga kalian saya mampu. Gitu loh. Dan saya pengen tahu Wajib. bagaimana pihak Lembaga Alkitab Indonesia ini bisa mematahkan tesis saya nantinya. Bang Jibril. Iya. Bang Jibril ya. Iya, Padahal saya pakai logo itu teosopikal itu sebenarnya nggak ada, tapi teman-teman tadi membahas jadi belok sebenarnya. Enggak, Jadi sebenarnya bukan kalau salah saya iya yang betul. memberikan Enggak, statement tapi di sini. coba kita luruskan sejarah yang Alfi tadi sempat jelaskan soal translasi abad ke-9 Alkitab dalam bahasa Greek ke dalam bahasa Arab. Bang Rosrum udah tahu itu sejarahnya? Bang Rosrum. Oh silakan Bang Jibril menjelaskan, silakan. Oh, oke. Kayak kita tahu, Rasulullah meninggal di tahun 632. Habis itu first fitnah. Ada yang tahu kan? 666. First fitnah itu perang saudara antara Khalifah Umayyad dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu Islam atau Ali memindahkan ibu kota kita ke Kufah. Betul nggak? Ada yang bisa confirm nggak tuh? Betul ya. Pindah ke Kufah, habis itu Umayyad itu mendirikan ibu kota di Damaskus. Damaskus itu utara dari Yerusalem. Nah, setelah itu semua perang saudara dan segala macam, akhirnya ibu kota kita pindah ke Baghdad. Di Baghdad itulah
mulai banyak sentralisasi. Sentralisasi artinya keilmuan dari Bizantin yang umat Islam atau khalifah Islam sudah ambil, dan keilmuan dari Sasanian atau Persia itu sudah diambil juga, disatukan di Baghdad. Akhirnya banyak buku-buku, kitab-kitab yang ditranslate ke dalam bahasa Arab, termasuk Alkitab. Tapi Bang Rostrum mestinya bisa confirm ini, sebenarnya itu nggak boleh dari Kekatolikan. Karena baru di abad 16 Bible mereka boleh ditranslate ke bahasa lain. Betul nggak Bang Rostrum? Ya, betul. Bang mau tanya, itu berarti kalau yang di Baghdad itu di apa ya? Di dinasti Abbasiyah itu ya? Maksudnya Abbasiyah, betul sekali. Abbasiyah. Oh, okay. Betul sekali. Jadi setelah Umayyad baru Abbasid. Makanya dalam bahasa Indonesia Abbasiyah. Umayyad itu ibu kotanya waktu itu di Damaskus. Itu lagi perang saudara sama Ali. Menantu Rasulullah langsung. Ali ini di Kufah ibu kotanya. Nah, habis itu Umayyad sempat menjadi khalifah sekitar 250 ke 300 tahun. Setelah itu baru Abbasid. Nah, di Abbasid itu Islam bersatu lagi. Tadi kan perang tuh Ali sama Umayyad. Begitu di Abbasid bersatu lagi jadi satu. Ibu kotanya nggak di Kufah, nggak di Damaskus, tapi dipindahkan ke Baghdad. Nah, di Baghdad itu banyak sentralisasi. Jadi semua itu dijadiin di ibu kota di Baghdad. Nah, di situ di tahun 900-an baru ada Fatimid Khalifah. Tapi di Abbasid itu Bang, betul. Jadi banyak karena gini loh Bang. Waktu Bizantin sama Persia perang berdua, Muslim ini yang paling underdog. Ekonominya paling di bawah, kekuatan militer paling di bawah, strategi paling di bawah. Tapi tiba-tiba Muslim ini ngalahin Bizantin dan Sasanian Empire, dua sekaligus di dalam 10 tahun. Sementara nih berdua udah berantem 600 tahun terakhir. Tiba-tiba Islam datang hantam dua-duanya. Padahal ilmu ekonominya di bawah, ilmu teknologinya di bawah, ilmu perangnya di bawah. Tapi tiba-tiba Islam mengalahkan dua-duanya. Nah, di Abbasid ini disatukan dan ditranslate. Tapi Bang Rostrum, betul nggak? Kalau nggak ada kekhalifahan Abbasid yang mentranslatekan Alkitab itu nggak ada dalam bahasa Arab sampai abad 16. Iya, betul. Betul, ada kekosongan kan kalau kita ngomong di wilayahnya. Betul. Dan si Luther kan, sejak Luther baru ada Bible dalam bahasa Latin, Jerman, Inggris. Iya, ya itu kacau. Enggak sih, saya enggak terpancing, enggak kacau, maksudnya omongan saya yang kacau. Takut apel ya. Jadi 16 abad pertama orang Kristen ini nggak bisa baca Bible mereka dalam bahasa Indonesia sekalipun. 16 abad pertama. Wah, tuh makanan saya datang. Bentar saya ambil. Oh, mak kena GoFood. Itu dia, keren sekali. Bukan, itu kayaknya Rumboy itu. Tapi gini ya Bang Rostrum ya. Ya. Sebenarnya ini hanya suara-suara kecil aja yang dilakukan perdiskusian di media sosial ini. Aksi nyata ada. Tapi berdampak. Aksi nyata ada dari apa? Maksudnya Bang Alfi gimana? Jadi ada, Alfi nggak usah sebutkan nama oknumnya dan dari lembaga atau yayasan mana, tapi ada sebagian kecil yang melakukan aksi gitu untuk sekali lagi melakukan penggugatan. Kan kemarin udah berhasil untuk diterbitkan terjemahan baru edisi 2 yang diterbitkan LAI pada bulan Februari tahun 2023. Kalau nggak salah ya, Februari 2023 itu TB2 kan rilis tuh, dimana dia
secara konsisten mengubah kata Allah dalam huruf kecil semua itu menjadi ilah. Tapi masih ada nih kata-kata Allahnya tuh masih ada. Ya yang mereka katakan, oh Allah huruf besar tuh nggak dihilangin. Ada huruf besar huruf kecilnya, itulah dalil mereka kan gitu ya. Nah, Ya. dan kalau masih ada abang yang orangnya lagi di bawah tadi, kami nggak bakal diem bang sampai nama Tuhan kami bersih di dalam sana, karena yang kami lihat itu banyak mudorotnya gitu loh daripada manfaatnya. Serius, banyak lebih banyak apa ya, kalau di bahasa kami itu mudorotnya daripada manfaatnya. Bahwa gugatan itu akan langsung dikejar kemana ya, kalau kita bilangnya jantungnya lah gitu. Yang maju ke DPR udah ada, dan sebagian kecil akan menggugat putusan Bimas Kementerian Agama yang gak tahu kenapa, entah dia telah melakukan pengecekan atau belum, tapi pengesahan terhadap TB2 menurut saya itu cukup cukup gegabah. Karena gue kasih spoiler aja nih ya, Alfi punya 16 data yang akan bertambah terus, di mana Lembaga Alkitab Indonesia ini nggak konsisten menerjemahkan kata Theos menjadi Allah gitu, nggak konsisten. Ada yang kata Allahnya ada, Theosnya nggak ada gitu. Ada. Abang bisa buka tuh di, misalnya Alfi kasih satu dalil, kisah atau di X ya, Kisah Para Rasul pasal 17 nomor yang ke-28, pada bait terakhirnya itu berbunyi, sebab kita pun keturunan Allah juga. Ada kata Allah di terjemahannya, padahal di teks Greek koinenya berbunyi togar ke genos esmen. Togar ke genos esmen, gak ada Theosnya, tapi Allahnya ada gitu. Nah ini lucu. Gitu. Hal-hal yang seperti inilah yang akan, ya mohon maaf kepada Bimas Kristen yang ada di Kementerian Agama yang telah melakukan putusan penerbitan TB2, itu akan menjadi salah satu dalil yang akan menjadi dalil gugatan dari kami umat Muslim. Gitu loh. Ya itu aja bang. Iya, masuk lagi sih. Berarti kami pun dari internal juga, Bang. Dari internal kami juga sudah ada 3 organisasi yang juga berbadan hukum yang juga jalan ke LAI. Jadi teman-teman Muslim ini sebenarnya sebagai booster aja, ibarat mesinnya itu turbonya. Karena orang eksternal yang merasa punya hak cipta gitu ya, pemegang merek resminya ini maju gitu. Itu sebagai booster atau ya itu mesin turbonya istilahnya. Nah, kami yang internal ini ya memakai literasi dari perbandingan gitu. Ini Bang Jibril menyimak nggak ya? Atau masih lagi makan ya? Maaf mengganggu. Nyimak. Nyimak. Jadi saya ulang Bang Jibril. Tadi itu sebenarnya saya itu live sederhana ya. Tadi mungkin Bang Jibril terlambat menyimak atau gimana. Kebetulan nggak sengaja teman-teman dari Malaysia, teman-teman saya dari Malaysia Singapura itu ngobrolin tentang penggunaan kata Allah gitu. Tadi di bawah gitu kan. Terus akhirnya ya kalau saya sampai buka ya di Singapura udah ada kata Allah gitu. Emang ngapain lu bawa kata Allah gitu kan? Itu terulang lagi gitu. Ya memang saya habis dari sana. Mereka pro atau cons? Kontra dong. Dan diketawain saya yang ngapain lu pakai Tuhannya orang lain gitu. Right. Ini di Indonesia. Wah, Indonesia ini gimana sih? Terus akhirnya nge-live lah ini dan mereka ayo coba bahas itu gimana. Nah, akhirnya Bang Alfian semua ngomong, waduh. Jadi dikomplain saya. Ya tapi kalau yang dari Malaysia atau di Singapura bisa naik, di sini kita ngobrol-ngobrol seru juga tuh Bang. Iya, mereka non muslim, mereka bukan debaters, jadi Singapura pakai bahasa. Iya nggak apa-apa kita ngobrol aja. Pakai bahasa. Bukan debater, kita nggak usah ngajak debat, malah gini Bang Rosrum, saya selalu ngobrol sama non muslim dari London, dari US, dari Italia sampai Albania. Justru lebih enak ngobrol sama mereka. Karena Tuhan kita berbeda gitu loh. Dia nggak pakai nama-nama Tuhan saya. Gitu. Jadi nggak kita ngobrolin substansi, bukan ngobrolin perintilan kayak gini lagi. Iya betul.
Itu Itu Bang enaknya. Ardi, kalau di Singapura itu beredar dua yang paling banyak ya, berbahasa Inggris dan berbahasa Melayu itu. Dan kalau Melayunya di Singapura dan berbahasa Inggrisnya Singapura itu tidak ada kata Allah. Bahkan di selebaran misalkan ada misa di katedral misalkan ada misa. Waktu saya ke sana lewat itu juga ada pengumuman pakai selebaran gitu, nggak ada di situ menyebut kata Allah. Ya. Itu yang ada ya God gitu Intinya atau Bapak gitu. ya, alhamdulillah kalau gitu. Udah di saya. Intinya saya siap diberangkatkan ke Singapura, intinya gitu aja. Lanjut. Kita ketemu di sana ya. Iya, tapi siapa yang mau berangkatin saya kan gitu kan? Lanjut. Oh bisa. Nanti sama Bang Jibril kita bertiga nanti. Wah, enggak lah. Nama. Tapi kalau jelas tujuannya, bukan maksudnya kita mau bahasnya dari mana nih? Gini Bang Rosrum, karena ini saya mungkin nggak bisa terlalu dalam ya karena akan masuk terlalu dalam lagi nanti. Selalu framingannya kan Allah itu sudah dipakai Kristen sebelum Islam, betul nggak? Nah. Ya, betul. Nah, saya bisa, ya saya rasa juga, Alfi juga bisa kan. Ini saya bisa digedein nggak Bang Rosrum? Bisa digedein nggak ininya? Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mereka selalu mengklaimnya dari, abang udah tahu pasti ini Zabad. Ini saya ambil dari The Catholic Counter Reformations, The Inscriptions of Saint Sorgus, Basilica in Zabad 512. Di sini jelas ya, kita bisa lihat ya, kita bisa baca transkripnya, ini ilah, bukan Allah. Jadi Katolik di tahun 512 masih menggunakan ilah. Habis itu kalau mau ke Al-Jimal, di sini saya ada studinya dari Jamie L. Bellamy, dia dari University of Michigan, dia yang mempelajari, dia yang menyentuh langsung prasasti Al-Jimal ini. Nah di sini dia buktikan. Nah di sini kekeliruannya, dan di sini selalu dipakai nih Bang. Ini selalu dipakai nih. Di sini dia bilang. Hilang suara Bang Jibril, Bang. Hilang suaranya. Suaranya hilang. Bang Jibril. 1929. Bang Jibril, hilang suaranya. Suaranya hilang. Oh, ini berarti kabelnya. Sorry, Ya. udah balik belum? Mungkin ada gangguan sihir Bang. Udah. Sebentar. Saya Udah, netralisir udah. dulu ya. Bismillah. Udah balik belum? Udah. Nah, di Littman's Translation 1929, di sini dibilang Allah. Nah, di sini salahnya. Sementara Littman's Translations yang 20 tahun kemudian, 1949, dia salah. Dia bukan Allah itu, tapi ilah. Bagaimana cara membacanya? Nih, vocalizer. Barzahu. Bukan Allah. Nah. Ini Al-Jimal. Habis itu kita mau ke manuskrip inscriptions lainnya. Kita punya banyak. Sekalinya Kristen nih. Ini Kristen nih, ada tanda salibnya nih. Ini ada tanda salibnya, ada tanda salibnya. Ini diperkirakan tahun 443, abad 5. Ini tetap tulisannya ilah. Al-ilah itu Bang. Al-ilah. Ilah. Tetap bukan Allah. Ilah. Ini di tahun 443. Habis itu ini yang kemarin ya, 512 Zabad. Habis itu mana lagi? Nah, tetap ilah, bukan Allah. Nih, sekalinya ada Abdullah, Allah, tapi bukan kekristenan. Nah, ini yang selalu dibilang, oh Allah udah ada sebelum Islam. Oh memang udah ada, Allah itu udah ada sebelum Islam.
tapi digunakan oleh agama Hanif atau Hanifia. Agama Hanifia ini memang udah banyak juga transkripnya atau instrumennya yang kita udah baca, tapi agama Hanifia ini Tuhannya Allah, dan pagan Quraisy akhirnya melakukan korupsi terhadap itu, dan akhirnya ditaruh Tuhan-Tuhan lain di antara kita dengan Allah. Ada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Itu pagan Quraisy. Jadi Bang Rostrum, Iya. history will repeat itself, Bang. Sejarah akan berulang. Waktu pagan Quraisy, waktu Nabi Ismail menguasai Mekah, Tuhan kita satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tiba-tiba pagan Quraisy ini datang dan dia meletakkan anak-anak Allah di antara kita. History will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Sekarang itu yang abang lakukan kan? Ya. Iya. Oh ini Iya. ini keren ini. Keren ini apalagi Asik ini Bang Jibril lah. Itu Bang Jibril gitu, suka beloknya begitu. Memang Bang Jibril nih Iya. penyatir handal memang Bang Jibril. Iya. Itu nggak sarkas, itu satir memang, satir, pedih memang. Macam Iya. apa ya? Dia ngejewer, dia ngejenti orang gitu, tapi orangnya nggak kerasa gitu. Jangan sampai Ya, marah dulu. dong. Jangan sampai marah. Ya elus dulu, elus. Habis itu gampar situ gitu itu, kan. Pang. Tapi betul nggak? History will repeat itself. Nabi Muhammad waktu itu di umurnya 40 tahun di tahun 571 dan menerima firman pertamanya di tahun 610. Lawannya yang umat Quraisy ini yang bilang Allah itu punya anak namanya Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Anak-anak Allah itu ya. Anak-anak Allah. Bang, sorry saya potong. Itu di sekolah teologinya yang pro. Yang pro itu 4 SKS itu Islamologinya. Ada yang membahas itu betul. Protein ya, ada. Ya, yang Di protein. VT-nya saya bahas itu. Ya. Ini Bang Rostrum dalam hati Bang Jibril, kampretnya Jibril itu. Iya, kayak setan salah gue naikin dia. Tahu aja. Tapi Soalnya di ujung pasti nubruk. Iya. Jalannya di ujung nubruk. Iya. iya, kawan-kawan kan pada nyimak data-data Bang Jibril dari tadi kan. Gua tadi lihat apartemen tegak berupa jam tangan tuh. Apartemen tegak Oh enggak, itu ini stand. Stand doang. Itu Stand doang. jamnya itu dolar itu Bang, nggak bisa beli rupiah Bang. Iya, waduh, nggak mana ada. Dan kalau Bang Rostrum mau mempelajari, saya ada juga bukunya. Saya bisa bukain juga, saya lagi cariin sebentar. Bukunya ini mempelajari khusus soal prasasti pra-Islam. Wah, makasih Bang Jip. Langsung kirim ke WA Bang Jip. Sebentar ya, saya lagi. Teman-teman di bawah yang satu ini frekuensi dengan saya tidak ngomong apa-apa di sini ya. Saya cuma menyimak. Langsung Saya mencari disclaimer. ilmu. Saya mencari Dan kita nggak wawasan nyerang. baru. Kita nggak nyerang guys, kita nggak Kita nyerang. nggak nyerang. Saya nyari wawasan ya. Iya. Bang Jibril mah nyentil doang, nggak nyerang. ya intinya Bang Rostrum ini betul memang nggak ikut serta, tapi ikut menyediakan room gitu loh untuk membahas ini gitu loh. Betul memang Bang Itu Rostrum malah nggak- membakar. Bukan, saya rasa kalau kita pun kelewatan, kita pun pasti diturunkan secara hormat ya. Kalau kita kelewatan ya. Enggak, tunggu. Maksudnya gini loh Bang Jibril. Kan gini, maksudnya yang sefrekuensi dengan Bang Rostrum tadi kan maksudnya gini loh. Bang Rostrum ini memang nggak ikutan, jadi jangan salahkan Bang Rostrum teman-teman. Tetapi tanpa berpihak kepada pihak manapun juga, Bang Rostrum ini memang nggak ikut
diskusi, cuman beliau menyediakan tempat untuk membuka sesuatu yang kalian pendam gitu loh. Jadi jangan sakit hati. Jadi obor. Sama aja. Ya kan ngasih pertama, dikasih pertama. Iya. Dia ngasih pertama free. Api udah mau padam disiram pula sama Pertamax oplos kan. Iya. Parah emang. Tenang aja, kita kontrol Bang Rostum biar nggak kebelabasan kok teman-temannya Bang Rostum. Santai aja. Oke, lanjut. Disenggol terus. Nggak, disambung dulu. Saya lagi nyari datanya ini. Teman-teman di bawah, bagi teman-teman yang seiman sama Bang Rostrum tadi ya. Gitu loh teman-teman Kristen Protein. Kalau kalian nggak suka sama Bang Rostrum ya ketapel aja Rom, ya nggak apa-apa. Enggak, jangan. Karena roomnya Bang Rostum ini adalah room edukatif gitu loh ceritanya. Tetapi perlu diketahui, tidak setiap orang itu merasa teredukasi. Ada beberapa orang yang memang merasa teredukasi, ada beberapa orang yang memang merasa sakit hati. Jadi Anda di pihak mana gitu sekarang? Saya di pihak yang tidak sepihak dengan LAI. Belok lagi kan? Tuh. Malah nyebut merek. Oh, ya udah. Apa ya kita mau siratkan untuk ke mereka itu ya? Itu lewat datanya Bang Jibril itu loh. Itu lebih soft itu dia kayaknya. Bang Jibril kalau mau menyatir lembaga itu pakai bahasa apa, Bang? Bang Jibril biasanya punya tuh diksi-diksi yang soft itu. Kalau aku nggak bisa, cuy. Karena ini adalah sudah pukul 8, saya izin turun dulu. Silakan dilanjut. Boleh. Bang Jibril sama Dinda Alfi. Yang jelas jangan sampai memicu kerusuhan gitu Bang Rostum ya. Tetapi terus aja bahas sampai panas. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bang Jibril? Udah ketemu? Belum. Karena 3 minggu terakhir saya baca kurang lebih hampir 20 bukuan. Jadi saya udah stabiloin sih, tapi judul bukunya saya lupa. Ini bukan kutu buku lagi nih Bang Jibril ini. Parasit buku emang. Harus. Iya. Oh, Saya masih ini dia. stadium 1, tapi Bang Jibril ini dia. wow. Ini kayaknya bukunya untuk umum juga sih, bisa di-download dimanapun ya. Ini Bang Rostum bukunya, The Religions, Ritual of the Nomads of Pre-Islamic Arabia. Jadi ini ajaran kalau kita menyebutnya itu Pagan Quraisy. Ini bukunya cuma 200 halaman, sedikit, tapi di sini banyak banget contoh manuskrip, prasasti pra-Islam. Ya. Nah, contohnya ini. Di sini udah menggunakan tuh. Tapi ini Pagan Quraisy. Habis itu nih, ini nanti ini kebenaran Al-Qur'an juga disebutkan di sini. Nah, nih. Dan dia melakukan korban binatang untuk Dewa Baal. Nah, ini prasastinya ada. Habis itu dan ini bukan Allah ya. Ini bukan Allah ya guys. Ini al-alat. Ya, bukan Allah. Gimana? Itu pemanaannya gimana Bang? Mungkin langsung ini aja biar. Jadi, soalnya teman-teman saya non-muslim di bawah banyak. Ya, jadi yang seperti tadi saya bilang, Pagan Quraisy itu Tuhannya satu di atas Allah, satu di atas nih Allah, dia Maha Pencipta, tidak berbentuk, nggak bisa digambarkan dan nggak ada berhalanya. Allah di Pagan Quraisy itu nggak ada berhalanya. Sama seperti Bang Rostrum sekarang Tuhan Bapa nggak ada berhalanya. Karena Bang Rostrum sadar kalau Tuhan sebenarnya bisa diberhalakan, dia nggak ada bedanya dengan berhala-berhala yang lain di bawahnya.
sama seperti pagan-pagan Quraisy ini, sama seperti pagan-pagan Quraisy ini, mereka meletakkan 3 Tuhan di bawah Allah, yaitu Al-Alat, Al-Uzza, sama satu lagi, Alfi, Al-Manat. Al-Manat. Nah, jadi gitu. Nah, jadi gitu Bang Rosrum. Jadi Allah itu Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya. Habis itu dia punya anak 3. Al-Alat, Al-Uzza, Al-Manat. Nah, 3-tiganya ini punya kelebihan masing-masing. Nah, ini di sini di manuskrip-manuskripnya ini, bukan manuskrip ya, inscriptions, ini udah disebutkan Al-Alat. Ini anak Allah. Nah, nanti ada yang lebih jelas lagi, disebutkan Alat dan Allah. Bentar ya. Nah, ini inscriptionnya. Ini inscriptionsnya, ini nomor inscriptionsnya. Nah, disebutkan anak dari ini, dia minta tolong kepada Al-Alat. Terus, nah di sini kita bisa tahu dia baru di sini berdoa kepada Allah. Nah, ini pagan Quraisy, ini turunan Nabi Ismail. Nah, nanti disatukan lagi. Nah, nih animal sacrifice to Alat, Al-Alat. Dan ini terus. Nah, nih Al-Alat. Ini water dwelling pilgrimage. Alat itu Alata. Ya, Alata, betul, Al-Alat. Ini bahasa Nabatean ya. Jadi bahkan sebelum Arab. Jadi Allah itu bukan, kalau bisa dibilang bukan bahasa Arab. Justru di zaman Nabatean aja sebelum Arab itu udah ada. Nah, nih dia membakar persembahan dan bersumpah atas nama Allah. Jadi beda Allah sama Alat tadi. Gua butuh nih Bang, referensi nih Bang. Oh iya, harus dong. Habis itu nah nih Alat juga. Jadi kalau di sini dipelajari bahwa mereka kalau minta anak itu ke yang satu, kalau kurban ke Al-Alat, habis itu kalau minta keuangan ke Al-Manat. Gitu. Nah, di sini diceritakan bahwa Amr bin Luhai yang pertama membawa Al-Alat atau Baal itu ke Mekah dan ribut berantem sama children of Israel, keturunan Ismail. Jadi sebelum Amr bin Luhai di Mekah itu Tuhannya cuma Allah. Tapi begitu dia datang, baru dia bawa beberapa berhala. Nah, habis itu ya itu banyak nih. Al-Alat, the doctor of Rodau. Dan disebutkan tahunnya. Nah, ini ya, ini kesamaan antara Al-Alat dengan dengan Venus atau dengan ya itu pagan semualah. Kalau udah masuk ke sana kan udah ini. Nah, ini Baal. Dia menyamakan Baal dengan Al-Alat. Jadi udah tercampur-campur. Nah, tapi tetap memohon ampunnya kepada Allah, Tuhan yang nggak kelihatan. Nah, ini pagan Quraisy. Dan ini masih banyak lagi ya ininya. Coba, gue mau ngajak diskusi Bang Jibril nih, Bang. Bukan, tunggu sebentar. Message-nya sampai nggak nih? Jadi Bang Rosrum, Allah itu memang udah diajarkan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Ismail alaihissalam. Ya. Nah, sampai 500 tahun sebelum Rasulullah ditunjuk, kira-kira abad 2, itu baru ada namanya Amr bin Luhai datang ke Mekah, bawa yang namanya Baal, baru datang Al-Alat, baru tuhan-tuhan lain ditaruh di antaranya. Di situ mulai kepaganan mereka, baru pagan Quraisy. Mereka sudah meracuni ajaran-ajaran Nabi Ismail. Rasulullah datang memerangi di Mekah sampai beliau diusir ke Madinah atau namanya Yatrib waktu itu.
Nah, namanya Madinah itu kota para nabi. Akhirnya begitu di situ udah mengumpulkan sahabat-sahabat, akhirnya terkumpul, banyak orang Yahudi juga di situ masuk Islam, banyak orang yang pagan juga masuk Islam. Akhirnya mereka datang menyerang balik Mekah, memerangi kaum pagan-pagan Quraisy ini untuk menghancurkan anak-anak Tuhan ini. Nah, itu prasastinya sebelum Islam. Nah, di sini kan sekarang kami yang punya nih Bang. Kami yang punya Allah nih, kami yang punya nama Allah. Kami jelas Bang, sebelum Islam Allah itu dipakai untuk dari agama Hanifiyah atau Hanif, ajaran yang lurus. Yeah. Ajaran yang lurus itu yang dibawa sama Ismail. Nah, tiba-tiba yang seberang sana, yang dari Yakub, kan abang ngakunya dari Yakub nih. Iya kan? Kan kami Ismail nih bang. Paham nggak nih abang jalan ceritanya? Iya. Nah, yang Ismail saya ini yang kami terus menjaga tradisi kami dengan Hanifiyah. Habis itu Rasulullah datang baru Islam. Nah, abang kan Yakub nih. Yakub ini nggak pernah pakai Allah gitu loh. Nah, tiba-tiba ngaku-ngaku di Arab pakai Allah. Berarti kalian Hanif? Apa gimana nih? kan saya jadi bingung nih. Iya. Bang Jib, gue mau ngajak Bang Gojiro. Nih, Bang Gojiro. Aduh, masalah lagi. Nantilah. Gue mau ngajak diskusi Bang Jibril nih, seriusan ini. Gimana? Berkelitnya Kristen menggunakan kata Allah yang udah lebih dulu digunakan oleh Kristen Arab tadinya, kan gitu ya dalil mereka ya. Mereka tuh di dalam kondisi tertentu mereka kan membawakan dalil yang dibawakan oleh Imam Sibawayh. Yang kita tahu Imam Sibawayh itu kan adalah guru besar ilmu nahwu kan ya. Nahwu ya betul. Imam Sibawayh mengatakan Allah itu berasal dari akar al-ilah. Nah, gini Bang Jim. Dalam 3 bahasa Semit, baik Arabik, Aramaik maupun Hebrew ya, Ibrani, itu kan memang terkenal dengan bahasa yang memiliki akar kata. Sangat terkenal. Masjid dengan akar kata sajadah, kitab dengan akar kata kataba dan seterusnya kan gitu ya. Punya akar kata nih. Nah, Allah dikatakan punya akar kata al-ilah. Allah dikatakan punya akar kata al-ilah. Dan Bang Jib tahu kan ya, Daman sangat pro dengan rumusan ini tuh. Oh enggak. Gini. Kalau al-ilah, kalau mereka al-ilah itu L-nya 3, 1 nggak bisa, isimnya nggak masuk. Abis itu kalaupun al-ilah kita translate lurus, al itu artinya the, ilah itu artinya Tuhan. Jadi the God. Saya juga pro, ada masalah. Tuh Bang. Nggak ada masalah. Itu makanya. Jadi kalau kita interlinearkan al-ilah artinya the God. Tuhan yang itu atau sang Tuhan, bukan Allah. Nggak tiba-tiba jadi the God jadi proper name. Sekarang saya tanya Bang Rosrum, the God itu proper name nggak? Definite artikel itu kan menunjukkan ini Bang, proper Bang. The God proper nggak? Definite artikel itu bukannya ini ya, menunjuk ke sesuatu yang menjadi proper, kayak the book gitu, buku itu. Lebih spesifik, bukan proper. Iya, proper itu artinya apa kalau bukan lebih spesifik? Bukan proper itu dong. Nah, terus tuh. The God kan cuma kita yang tahu, Vi. The-nya itu kan cuma kita yang tahu. Kayak saya bilang the car, mobil yang itu kan cuma kita berdua yang tahu, atau cuma yang udah pernah saya kasih tahu itu Tuhannya atau mobilnya. Ya. Jadi al-ilah, jadi al-ilah itu Tuhan yang lebih spesifik untuk mereka, bukan Allah. Allah itu proper name, beda. Kalau belum fasih jangan bawa ranah itilaf. Betul. Tapi balik lagi ke tadi, kalau kita interlinearkan al-ilah, al itu dalam interlinearnya the, ilah itu artinya Tuhan. Berarti the God. Apakah itu proper? The God bukan proper. Ya sudah. Tapi fungsi definite artikel itu apa?
Ya itu kayak tadi saya bilang, Alfi. Kalau saya bilang the car, mobil yang itu, kamu akan mereferensikan omongan-omongan kita sebelumnya, mobil yang mana, lebih spesifik. Dan cuma kita yang tahu. Tapi kalau Allah, saya nggak pernah kasih tahu kamu Tuhan yang mana pun, kamu tahu Allah yang mana. Karena itu sebuah nama. Dia kan tadinya nih ilahun kan ya, bertanwin. Masuk alif lam ma'rifat, gugurlah tanwinnya gitu kan ya. Jadi al-ilah dia. Nah, konstruk yang dibawakan oleh ini Alfi bukan bahas ikhtilaf ya, Bang Moto, sekali lagi. Enggak, monggo, oke. mangga, monggo. Oke, saya baca. Dinda Dito, boleh bukain saya, Dek? Kita buka ini. Dinda, Abang ini nggak belum bisa ya? bisa open cam yang ini. Ada yang Belum bisa bisa open cam? Open cam di sini ada nggak? Open cam ada nggak? open. Datanya. Bisa. Tapi harus betul-betul ini, jangan lari kemana-mana. Alkitab Sabda 1 Timotius 4 nomor 1. Jangan sampai buka yang lain lagi. Sabda, pakai lai dong. Iya, lai. Kita Lai buka dong. Alkitab Satu, Sabda. Iya. 1 Timotius 4 nomor 1. Duduk yang cantik ya, saudara ya. 41. Iya. Iya. Alkitab Sabda. Aduh, Apa lagi? nih, Ribet. ini gerunda. Ribet ya? Jaringanku kasih nah. Oh. Yang lain bisa nggak? Kian Santang? Nggak bisa ya? Ini gerunda. Bisa Gurunda. Ayat Ayo, berapa? buka dulu, Kang. 1 Timotius 1 Timotius 4 nomor 1. Alkitab Sabda. Alkitab Sabda, lai dong. Sabda mulu kebanggaan Lai. lu. Terjemahan baru Lai, silakan. Ini gerunda. Nah, tuh yang terang, Bun. Ya. Di situ ada kata roh. Coba kata roh 4151 di situ tertulis apa? Empat 4151. Iya. Roh Pneuma. Lai dong, lai bahasa dong. Yunaninya apa? Pneuma. Panoma. Pneuma. Pneuma itu diartikan roh, begitu. Jadi artinya tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian. Oke, boleh buka Lukas 24 nomor 37, Bun? Lukas 4:27. Iya. Supaya teman kita ini belajar ya, belajar untuk menjadi seorang Kristen yang betul-betul paham Bible, bukan cuman omon-omon saja. Nah, apa katanya Lukas 24 nomor 37, Bun? Lai, terjemahan barunya. 37 atau 27? Alamak. 37. 24 37 ya. Oke. Mungkin Ahi Ardi bisa dibantu Ahi Ardi. Sedikit lagi. Assalamualaikum, Ahi Ardi. Sedikit lagi. Sabda lagi Gurunda. Saya kalau lihat data di situ, Bun. Oh, iya, Sabda. Alamak. Masalah Paralel. generasi. Oh ini. Sekarang kasih nah jaringannya. Kayak ini. Apa itu Gurunda? Apanya? Coba dibaca dulu, dibaca. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Lukas 24 nomor 37 kan masih. Mama. Kan masih 24. Saya lagi di rumah sakit ini jadi begini lah. Di rumah sakit tapi ikut debat gimana sih, Bon?
Alamak. Dia cuma mau masalah mengatakan generasi. hantu, roh di situ hantu percaya katanya. Sabar dulu, Dek. Sabar, Dek. Kau itu penyembah setan, Dek. Nah, coba lihat. Nah, pneuma itu apa di situ? Oh, mama susahnya Indonesia ke masih. Ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Cabur tong ipoin gurun deh. Iya, Dinda Maafkan Diansa aku. bisa nggak masuk Mereka Lukas 24 terkejut dan takut. Oh bisa. Dema. Nah, bisa dong. Bisa. 24, Gimana 37. Gurunda? Iya, Silakan. jadi pneuma di situ apa? Lukas berapa Gurunda? Lukas 24 nomor 37. Lukas 24 37. Host tolong Hantu, besarkan saya hantu host. Gurunda. Hantu. Lukas Besar 24 di- nomor 37. Host besarin host. Udah Yardi. Udah Udah. besar pun. Astaga. Oh ya. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Di sini Hantu menggunakan bahasa aslinya apa? pneuma. Nah, pneuma. Berarti yang di 1 Timotius 4 tadi kubacakan ya, tetapi hantu atau iblis atau setan dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan meninggalkan ajaran Kristus lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan-setan. Berarti ini setan dengan setan saling cemburu ini. Setannya berkata, kalau kamu keluar dari ajaranku, kau ikut setan yang lain maksudnya. Udah boleh gantian. Ya, silakan. Jadi kamu sudah paham ya bahwa yang di situ maksud di situ adalah hantu ya? Oke, Paham perhatikan ya. Oke, Perhatikan. silakan. Oke. Silakan. Lanjut. Oke, perhatikan. Pertama sebelum saya menanggapi diskusimu, selamat buat kamu juga Juma yang Iya. menjadi guru besar bagi Muslim. Oke. Bagi Kristen, guru besar bagi Kristen. Anda salah. Guru besar bagi Kristen Kenapa sih? Bentar dulu Juma, bentar dulu. sedunia. Kenapa main Iya. mute? Belum apa-apa udah main mute. Kenapa? Iya, silakan. Karena kamu salah omong, kau harus katakan guru besar bagi orang Kristen gitu. Loh, yang manggil kamu kan guru Muslim. Kenapa sih Juma? Bukan, tapi saya kan guru Bible, bukan guru Al-Quran. Saya kan ngajar Nah. Bible sudah berpuluh tahun pun. Silakan. Oke. Jadi Mm-mm. kalau kamu mengatakan kamu mengambil dari sabda, oke, Alkitab sabda, jelas Ya. kamu akan selalu bertolak belakang dan kontra. Kenapa? Karena bagaimana Karena mungkin? Bagaimana dengar itu. mungkin? Ya, Iya, saya dengarkan, Bagaimana- malah saya kuatkan. ya, mau santai aja. Makanya Anda tenang dulu. Iya, sangat santai kali pun penyembah setan. Udah nyantik Ya, pun ini. nah, masa penyembah Tuhan bisa berkata seperti itu? Santai lah. Saya mengatakan penyembah setan, kamu nyembah setan kan udah jelas itu. santai lah, santai. Jadi Iya. bagaimana mungkin setan Iya. akan memberitahukan ajaran setan untuk Oke. membawa orang kepada kebaikan? Pertama, Nah, kebaikan kenapa? apa? Kebaikan apa yang ada di Kristen? Satu aja. Apa itu kebaikan yang ada di Kristen? Satu aja kalau ada. Ku beli kalau ada. Kebaikan di Kristen apa itu? Ku beli kalau ada. Apa? Kebaikan orang Kristen Apa kalau itu? di Indonesia ya pertama ya apa? Apa? Iya, santai biar gue Ya jawab. Gua saya nggak su- tanya kebaikan kalau ada di Kristen Iya. ku beli. Ku Iya, beli ini kok. jauh, ini lagi ngomong cuma jangan double suaranya. Apa, Jangan double. apa Oke. kebaikan di Kristen itu apa? Ku beli Oke. kalau ada. Iya, gue jawab, Iya. Kamu diam, Apa? biar gue jawab. Apa? Salah Apa satu kebaikan? salah satu kebaikan orang Kristen di negara ini adalah Jangan di negara, di Mana Bible, dong? di Bible. Oh, di Bible. Gua kira di Kalau di negara. negara Indonesia mah nggak ada. Apa kebaikannya Nah, kamu Kristen di Indonesia nggak ada? salah. Makanya Apa di Bible? bilang kebaikan itu. Kebaikan Kristen yang ada di Bible itu apa? Ayo, Iya, mulut Tuhan makanya itu maksudnya. makanya dengerin ya. Makanya Apa seorang itu? gurunda, dengerin dulu. Makanya seorang gurunda kalau Sebutkan aja satu kebaikan Kristen di Bible yang bisa dicontoh oleh manusia di muka bumi itu apa? ya. kita bisa gantian nggak ngomongnya? Ya saya Bisa. kan bertanya apa? Iya, saya mau jawab, Anda diam.
Silakan. Oke, makanya saya berharap kalau Anda bicara itu selesai dan jelas. Maka supaya pikiran saya juga menjawabnya jelas. Karena tadi Anda bilang omong kosong. Kebaikan di Kristen itu apa? Saya ingin tahu apa di Kristen yang bisa jadi contoh bagi manusia itu apa? Apa? Iya, makanya gue bilang gue mau jawab. Ada nggak? Ada. Apa itu? Sebutkan satu aja atau sepotong aja kalau ada sepotong. Saya ingin tahu ada nggak ajaran baik di dalam ajaran Kristen itu tertulis dalam Bible itu apa? Satu aja atau sepotong aja karena nggak mungkin ada. Silakan. Baik. Apa itu? Kalau kamu kalau kamu meminta ajaran kekristenan dalam Alkitab, hal yang baik dalam kekristenan, salah satu yang kamu minta untuk ajaran kekristenan yang baik. Muter-muter, saudara-saudara. Saya ini bingung guru dia kamu. mau ngomong apa, saudara. Iya, saya Ngomong kosong, abang. Sianya bingung mau ngomong apa, kosong, pura-pura pintar Itu aja. apa? Satu aja. Susah kali kalau satu. Sepotong aja, secuil. Apa? Bersundal. Mengutuk Tuhannya, berbohong, halalkan semua yang diharamkan Tuhan. Itu menyembah anak orang, menyembah setan, menyembah roh pneuma, yang itu maksudnya. Jawab. Kamu kan minta jawaban. Diam lah, biar tapi gue kamu jawab. nggak jawab. Ya udah diam, biar gue jawab. Nah, kalau kamu minta ajaran kekristenan, hal yang baik pertama. Karena kekristenan itu berasal dari kata in Christo, maka pengajarannya dari Kristus, dari Yesus. Oke. Kok ketawa? Masalah generasi. Saya minta ajaran yang baik di Kristen yang berasal dari Bibelnya itu apa? Apa? Berdoa adalah ajaran Kristen. Kan kamu minta ajaran gimana sih? Iya, mana. Berdoa ajaran bukan? Berdoa kepada siapa? Makanya kamu jangan. Berdoa kepada siapa? Gantian. Berdoa kepada siapa? Gantian biar gue jawab. Oke, gantian ya. Kamu kan dari awal bertanya ajaran apa dalam karena kamu nggak bisa panjang kali nomormu. Udah. Kamu kembali ke 1 Timotius 1 nomor 4 tadi itu. Biar ku ajarin kau bagaimana caranya memahami. Kamu nggak berani diladenin berdoa, kamu lari lagi ke situ. Kamu berdoa kepada siapa, Cak Ayu? Berdoa kepada Yesus. Berdoa kepada Yesus. Berdoa kepada Yesus. Iya. Kenapa kau ketawa? Udah. Yesus aja sibuk berdoa kepada Tuhannya. Berarti yang kau maksud ini Yesus siapa? Yesus yang mana yang kau maksud? Ya, saya berdoa kepada Yesus yang dilahirkan Maria, di mana kelahirannya diberitahukan oleh para malaikat kepada para gembala. Begitu. Kamu dengar? Jadi kau berdoa kepada makhluk yang dilahirkan makhluk. Kamu dengar nggak tadi gua ngomong apa? Itu baik nggak? Berdoa kepada kamu makhluk. Dengar nggak yang tadi gua bilang? Iya, saya dengar. Makanya saya tanggapin. Apa yang gua bilang barusan? Bilang barusan? Iya. Kamu berdoa kepada Yesus yang dilahirkan oleh manusia sesuai dengan informasi malaikat. Betul? Pertanyaan saya, apakah baik berdoa? Agak mulai pintar ya murid gua. Oke, lanjut. Apakah baik berdoa kepada ciptaan Tuhan? Tidak baik. Jadi tidak ada ajaran baik. Udah gugur. Sudah gugur. Tidak ada yang baik. Masa berdoa kepada ciptaan Tuhan? Belum udah di mute, sudah gugur. Udah gugur ya teman-teman. Sepakat apa? Percuma bang. Berdoa sama si Juma itu. Berdoa kepada makhluk ciptaan Tuhan yang juga sibuk berdoa kepada Tuhan itu baik atau tidak bagus? Ya, gua jawab ya Juma. Berdoa kepada Yesus karena Yesus yang mengajarkan dan Yesus berkata, aku dari surga, kamu dari dunia. Mama, udah kacau kamu. Kembali ke 1 Timotius 4, silakan. Kamu takutan banget sih kayak koran. Kenapa sih kamu Islam banget cuma? Kembali kepada 1 Timotius 4. Oke, gue lanjut. Oke, gue ikutin. Silakan. Kalah dia. Silakan.
Silakan kembali ke 1 Timotius 4 biar kamu tahu bahwa kau itu penyembah setan. Cepat. Ya, suruh cepat deh, cepat. Gua. Oke, Cepat perhatikan deh, cepat. ya. Ya, oke, baik. Nah, perhatikan. Ya. Jadi kalau bicara tentang 1 Timotius 4 ayat 1 itu jelas di situ adalah roh. Oke. Kata roh di situ dalam bahasa Indonesia pneuma itu artinya hantu. Kenapa sih kamu panikan? Bukan mengarahkan kamu aja, aku arahkan kamu. Lah iya, kalau kamu mengarahin gua, ya kamu dia mengarahkan kamu supaya kau itu sedikit punya malu. Iya, arahin. Ya silakan. Arahin, oke. Tapi sebentar, kasih kesempatan ngomong. Ya silakan. Pakai tanda huruf besar, huruf kecil. Ya silakan. Itu tambah lagi satu lagi. Suruh dulu kacungmu ini supaya gua nggak di mute biar ngobrol santai. Oke. Ya silakan. Huruf kecil, huruf besar. Ya. Bilang dulu sama kacungmu nanti gua. Udah ngomong aja lu kacung iblis. Enggak mampu. Enggak bacot. Mana mau ngomong? Enggak bisa sudah itu. Diskusi itu. Iya, diskusi sangat. Gak mempan sudah itu. Apa nggak bisa sudah diskusi cuma itu. Lah, ini diskusi namanya ini, Bung. Saya minta Anda jelaskan. Saya Anda jelaskan. Anda jelaskan. Silakan. 1 Timotius 4 Anda jelaskan. Silakan. Iya, kan gua jelas. Jangan di-mute, teman-teman. Jangan di-mute. Biarkan dia berbohong. Silakan. Kacungmu itu. Silakan ada berbohong, silakan. Bilang sama kacungmu supaya gua nggak di-mute. Silakan kamu berbohong wahai anak setan, anak yang dilahirkan dari hasil zina, silakan. Oke. Nah, Islam banget sih cuma. Oh iya dong, saya kan bicara fakta. Emang ada syarat nikah di Kristen? Ada. Oke, Islam banget, benar-benar Islam. Saya tanya, ada nggak syarat nikah di Kristen? Ada nggak? Kalau nggak ada cuman kawin kan? Ya sama seperti kambing. Kalian anak zina. Udah lanjut. Istri 4 itu yang sama dengan binatang. Jangan salah. Kalau Daud tidak memiliki ratusan istri, dia cucunya nggak bisa kau tuhankan. Aduh. Untung Daud memiliki ratusan sampai 600 istri. Kalau tidak, Yesus itu tak gantian ada. Gantian. Suruh dong kacung. Dulu ngaturnya. Silakan anak balau, silakan kau baca. Supaya saya buktikan bahwa Allah. Iya. Silakan wahai anak setan, silakan. Silakan. Jangan banyak pengantar makanya. Kau langsung masuk ke 1 Timotius 4. Ini loh. Silakan. Ya. Supaya saya bisa. Silakan. Ya, jangan banyak komentar lain. Kamu akan Iya, ini lagi ngomong cuma. Iya, silakan. Supaya saya bisa membuktikan. Tekan kau dimut lagi karena kau terlalu banyak ngomong. Ini ngomong, ini menjelaskan. Iya, makanya kau langsung jelaskan, enggak usah kau pakai pengantar. Iya, ini lu menjelaskan. Karena kau supaya akan saya dicegal. bisa buktikan bahwa nomor 3-nya nanti kau akan ketahuan bahwa kau itu penyembah setan. Iya, enggak supaya saya bisa. Silakan. Kamu tidak bisa menjelaskan, saya yang jelaskan. Oke, di mute anak kucing, anak tikus ini di mute aja. Saya jelaskan samamu. Tetapi hantu dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang meninggalkan ajaran menyembah hantu lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin. Nah, aku tanya dulu samamu, ajaran mana yang melarang kawin? Mampus. Ajaran mana yang melarang kawin? Sabar dulu. Ajaran mana yang melarang kawin? Aku tanya dulu, ini Saudara Will, mungkin dia jujur. Saudara Will, ajaran mana yang melarang orang kawin? Saudara Will, ini Kristen jujur dia. Oh, dia nggak monitor. Jadi di dalam agamamu itu ada larangan kawin. Ya, gimana Bang Suma? Ya, agama mana yang penganutnya ya, monitor Bang Suma. Ya, dilarang kawin, Bang. Gimana Bang Suma? Agama mana yang melarang kemudian Bang penganutnya Juma, boleh kawin? bantu baca ini Bang Juma? Apa ini Bang Juma?
Silakan. Sabar dulu, aku yang ditanya Betahi. Waduh. Iya. Agama mana yang melarang kawin? Ya, gimana Bang Suma? Agama apa yang melarang kawin? Maksudnya? Yang agamanya, tokoh-tokoh agamanya itu dilarang kawin. Tidak kawin mereka. Tokoh-tokoh. Pastor Katolik. Berarti seniornya Katolik ini ya, siapa sih pastor ya? itu. Ada makanan, ajaran mana yang Kristen awal mula Kristen ya. Oke. Melarang orang makan dan jujur dong, jujur. Sabar dulu. Melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Theos supaya dengan mengucapkan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan telah mengenakan kebenaran. Pertanyaan saya, siapa yang melarang Adam makan buah ilmu pengetahuan? Siapa yang melarang Bani Israel jangan makan ini, jangan makan itu? Itu siapa? Saudara Will. Siapa itu, Bang? Yang melarang makan makanan seperti babi, belut, kelinci. Itu siapa yang melarang itu? Tuhan atau setan? Paulus, paman Saulus. Bukan. Ya, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Kalau Paulus kan justru menghalalkan semua makanan. Makanya kau mualaf bro, cepat kau mualaf. Ayo. Siapa yang melarang di dalam kitab imamat jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu? Yang lain, yang muslim, siapa yang ada di dalam kitab imamat? Ya, halo, gimana Bang Suma? Udah Bang. Siapa yang bisa saja menjawab? Willy, kamu syahadat aja malam ini. Siapa yang ada di dalam kitabnya Yahudi yang melarang manusia makan makanan yang diharamkan? Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Elohim. Tuhannya orang Yahudi. Jadi Paulus di sini menuduh Elohim sebagai iblis. Oke, paham ya? Karena yang melarang orang makan makanan itu hanya Elohim. Yang melarang Adam makan buah pengetahuan baik dan buruk itu Elohim. Kemudian yang melarang orang kawin itu Paulus Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini ternyata adalah dituduh oleh Paulus sebagai setan. Nah, sekarang yang mana yang setan ini? Yang mana yang setan? Yang datang datang ke Paulus. Sabar dulu. Ya pusing lah karena otakmu nggak berfungsi. Jadi jelas 1 Timotius 4 itu yang melarang makan makanan dan minuman itu adalah Elohim. Tapi dikatakan oleh Paulus itu adalah setan. Sekarang pertanyaannya, yang mana yang setan? Yang mana yang setan? Yang datang kepada Paulus atau yang datang kepada Nabi Musa yang melarang dan membatasi makanan-makanan? Emosi mereka itu kan real, fakta tertulis. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Theos. Siapa yang melarang? Ya Elohim lah yang melarang. Orang Yahudi melarang sesuai apa yang dilarang oleh Tuhan. Begitu juga umat Islam. Apa yang dilarang oleh Tuhan itu yang nggak dimakan. Tetapi dengarkan, yang ada di bawah, yang masih ada di bawah, dengarkan. Tetapi siapa yang memerintahkan makan makanan yang diharamkan Tuhan untuk dimakan? Siapa itu? Siapa yang membolehkan makan makanan yang diharamkan untuk dimakan? Siapa? Paulus sama iblis. Setan yang menemui Paulus. Oten nggak bisa jawab. Berarti datanya 1 Timotius 4 itu menghantam mereka. Begitu saudara-saudara, karena memang Ali Teng ini adalah Mesias, tetapi diduga Mesias Palusua. Saya kira begitu, silakan. Ya, begini Bang Suma, mumpung oten pada turun, aku izin bertanya ya. Iya, silakan. Ya boleh ya.
Oke, jadi di sini aku mau bertanya ya sama Gurunda. Siap. Gurunda, apa kabar Gurunda? Baik, alhamdulillah. Amin, syukurlah. Jadi begini Bang Suma, oke buat oten-oten lain jika ilmunya masih minim gak usah dipaksain berdiskusi, sebaiknya bertanya sajalah. Bahkan oten seperti aku yang ilmunya cukup hanya bertanya saja kok. Oke, aku lanjut ya. Aku mau bertanya nih Bang Suma ya. Jadi begini Bang Suma, apa jadinya ya jika Tuhan itu ada Tuhan itu ada Bang Suma, tapi Tuhan tidak menurunkan ajaran dan perintahnya dalam bentuk agama. Silakan. Maka manusia akan hidup seperti hewan. Kenapa? Apa alasannya? Karena manusia itu adalah makhluk yang memiliki intelijensi, kecerdasan, makhluk yang bisa berkarya, makhluk yang bisa mencipta, berkarya, mencipta. Kemudian manusia itu memiliki keadaan free will, kehendak bebas. Dan yang ketiga, manusia itu adalah makhluk yang memiliki kelemahan, diuji manusia itu. Jadi kalau manusia lagi lapar, diuji dengan lapar, ada dua pilihan. Cari yang halal atau yang haram. Nah, kalau tidak ada aturan yang diturunkan oleh Tuhan, maka membunuh pun bisa dilakukan untuk makan. Kalau nggak ada aturan, ya saya harus makan, gimana dong? Oh, di sebelah saya, di tetangga saya ini ada makanan, tapi dia juga nggak mau kasih saya makan, dia mempertahankan, maka terjadi bacok membacok satu sama lain, karena nggak ada aturan. Itu. Nah, sedangkan manusia itu memiliki intelijensi, memiliki kecerdasan, maka mereka akan membuat siasat-siasat untuk mengalahkan satu sama yang lain. Maka terjadilah hukum rimba. Siapa yang kuat, itu yang hidup. Karena tidak ada agama. Itulah yang terjadi sebenarnya sekiranya tak ada Islam di dunia ini. Itu yang terjadi. Untung saja Al-Quran datang memberikan kemudian pedoman dalam hidup manusia, sehingga manusia itu bisa tertuntun damai sejahtera. Coba kita lihat orang-orang yang mengaku beragama bla dan bla. Bisakah agamanya dijadikan sebagai asas bernegara berbangsa? Nggak bisa. Kalau orang itu hidup mayoritas bernegara Kristen, beragama Kristen mayoritas, agamanya itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar pijakan di dalam berasas bernegara. Nggak bisa. Coba lihat Amerika misalnya, negara adidaya, agamanya mayoritas Kristen. Mampukah mereka menjadikan Bible sebagai asas negara? Nggak bisa. Nggak bisa. Maka apa yang terjadi? Tengok aja. Menguasai segala sesuatu yang bisa mereka kuasai. Dulu. Yang terjadi hanya apa? Penindasan, penjajahan, perampasan, harta-harta, wilayah-wilayah yang lain. Untuk dikuasai dan membesarkan wilayah yang sendiri. Terakhir yang ditaklukkan itu adalah negara Irak. Dengan tuduhan fitnah, apa? Irak adalah memproduksi senjata nuklir pemusnah massah. Oh ya? Iya, maka Irak harus diratakan. Begitu rata, mana nuklirnya? Mana? Ada nuklirnya. Oh, ternyata tak ada. Jadi apa tujuannya? Hanya ingin menguasai minyak atau hasil buminya saja. Coba, kalau tidak ada agama, kenapa tidak dilakukan semuanya itu terhadap negara-negara Arab? Karena mereka takut kepada bangsa-bangsa Arab yang lain. Nah, ini bukti bahwa kalau tidak ada agama, maka yang kuat akan menguasai yang lemah akan menjadi budak bagi yang berkuasa. Untung ada Islam. Demikian Saudara Willy. Oke, terima kasih Bang Suma. Iya. Dan kalau tidak ada agama, Bung, pasti terjadi pernikahan sejenis di mana-mana. Kalau tidak ada Islam, karena agama sebelah tidak bisa membendung, itu malah mendukung. Dan kalau itu sudah terjadi, maka dunia tidak ada manusia, yang ada cuma binatang berwujud manusia.
Untung ada Islam. Untung ada Islam. Ada Ratu Entot. Ada Ratu Entot. Betul kan? Islam. Untung ada Ratu Entot. Kristen banget itu congornya. Untung ada Islam. Kejang-kejang. Untung ada Ratu Entot. Kalau tidak ada Islam, ada salam ini dari Ratu Entot, maka negara ini akan menghalalkan nikah sejenis. Untung ada Islam. Iya. Jadi aku cuma mau menyambung aja ini Bang Suma ya. Iya. Oke Bang Suma. Jadi bagaimana tanggapan Bang Suma mengenai kerancuan agama yang terjadi di negeri kita yang tercinta ini Bang Suma? Apakah pemerintah, dalam hal ini pemerintah RI sendiri yang membiarkan semuanya ini terjadi, ataukah saat itu mereka belum memahami kecacatan di Bible itu sendiri tentang ketuhanan Yesus itu? Entah siapa yang salah ya. Silakan Bang Suma. Iya. Jadi sebenarnya negara itu memfasilitasi warga negaranya untuk beragama sesuai dengan keinginan, kepercayaan masing-masing tanpa ada tendensi dari negara kepada masyarakatnya. Nah, hal ini dimanfaatkan kemudian oleh mereka. Bagaimana caranya? Supaya mereka membuat satu keadaan kitab mereka itu bisa dipercayai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Di Indonesia yang mayoritas penyembah Allah, maka supaya mereka bisa nyamar seperti Islam, maka Tuhan mereka ganti dengan sebutan-sebutan Tuhannya umat Islam. Istilah-istilah yang prinsip dalam Al-Quran diambil, dimasukkan ke dalam Bible. Apa tujuannya? Apakah untuk mengajarkan kekristenan supaya orang kemudian benar-benar mendudukkan Kristen adalah Kristen? Tidak. Mereka ingin supaya orang di luar Kristen itu jatuh cinta terhadap mereka karena mereka juga tampil seperti Islam. Nah, apa yang harus negara lakukan? Ya, betul yang Anda sampaikan bahwa negara ini harus kemudian mengambil sikap. Jangan berdiam diri. Karena kalau hanya berdiam diri, maka akan terjadi kerancuhan. Rancuh. Rancuh, kenapa rancuh? Karena satu agama Kristen, Tuhannya Allah. Kitabnya, buku sucinya menyebut Alkitab. Semua istilah-istilah Al-Quran masuk di dalamnya. Sehingga ya tidak lagi ada pembeda nanti mana Islam, mana Kristen. Karena Kristen masuk ke dalam, masuk ke dalam tubuh Islam. Penampilan juga dibuat seperti Islam. Gak ada malu-malunya. Menyebut nama Tuhannya dengan sebutan Tuhannya umat Islam, tak ada malu-malunya. Menyebut kitabnya dengan sebutan kitabnya umat Islam, tak ada malu-malunya. Apapun mereka akan lakukan demi apa? Demi untuk menyesatkan umat Islam. Maka harus ada keadaan, misalnya masyarakat Indonesia atau internal Kristen yang sudah mulai sadar untuk meminta agar lembaga Kristen ini merubah dan melepaskan semua istilah Al-Quran di dalam Bible. Harus ada kekuatan itu. Harus. Karena kalau tidak, maka akan semakin rancu. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, bisa jadi di gereja juga sudah ada azan. Bisa jadi. Ada juga azan di sana. Awe puang, awe puang. Lau mana ni lo gereja naoliki puange. Bisa jadi, kenapa tidak? Tujuannya apa? Untuk mengkristenkan orang lain. Bisa jadi nanti perayaan Natal, selamat Idul Natal. Bisa jadi. Oh iya, bisa. Kenapa tidak? Setelah Bang Suma tak ada, teman-teman Bang Suma tak ada yang memperjuangkan ini 50 tahun, 100 tahun ke depan. Oh sudahlah, kita nggak bisa lagi membedakan mana Bible, mana Al-Quran.
mana masjid, mana gereja. Bisa jadi ke depannya salib-salib di gereja itu dirubah menjadi menara-menara seperti masjid. Bisa jadi. Kenapa? Tujuannya kan yang penting banyak jemaat. Banyak jemaat berarti banyak yang dikumpulkan. Banyak yang dikumpulkan kan dunia dikuasai. Kan tujuannya memang hanya dunia. Memang tujuannya hanya dunia. Itu saudara. Jadi ya harus kemudian ada yang vokal supaya negara ini bisa membuka kemudian tabir yang selama ini tertutupi bahwa Kristen itu melakukan penyerangan secara halus kepada umat Islam agar supaya umat Islam itu dimurtadkan secara massal. Itu Bang. Kalau tidak ya izin menambahkan sedikit Bang Sumaya. Iya, silakan. Ya, kalau menurut aku sih Bang Sumaya, semua ini akibat dari pembiaran yang dilakukan pemerintah itu sendiri Bang Sumaya. Tentang Bible itu, inilah kuatnya politik sehingga agama pun dijual demi cuang antar golongan. Akibatnya masyarakat yang tidak tahu apa-apa menjadi korban dari intrik politik ini. Seperti itu Bang Sumaya. Iya. Bisa jadi Bang, bisa jadi. Itu juga ada benarnya tuh. Ya, jadi ya kita tunggu aja. Sekarang tuh sudah mulai dihembuskan pelan-pelan. Ada gereja yang mulai azan. Padahal editan itu, tapi sengaja dibuat seperti itu. Sengaja. Jadi nanti berlomba-lomba tuh gereja dengan Islam bisa jadi berlomba-lomba untuk azan juga istilahnya. Mereka juga menggunakan toa pada saat memanggil jemaat. Bisa jadi dengan menggunakan bahasa Arab misalnya. Kenapa tidak? Kalau negara diam dengan keadaan umat Islam dan Kristen ini saling sikut dalam hal adanya gerakan pendangkalan akidah, ya bisa jadi ke depannya akan terjadi seperti itu. Begitu saudara. Karena Kristen ini adalah agama yang diperintahkan untuk disebarkan agar seluruh bangsa menjadi Kristen. Itu. Jadi kami hanya bertahan saja. Bertahan dari gerakan-gerakan kristenisasi. Itu yang terjadi Bang. Maka Kristen ini sebenarnya harus dikembalikan polanya kepada kitabnya sendiri. Gunakan istilah Yunani, jangan gunakan istilah Islam. Gitu. Kalau di Islam nanti ada naik haji, di Islam tuh Gurunda. Kalau mereka mungkin nanti naik salib Gurunda, bukan naik haji. Bukan, kalau kita naik haji dia berubah, turun haji kalau mereka. Oh, turun haji. Iya. Turun haji nanti dia. Nah, mungkin hajinya itu di mana gitu, di Roma, Vatikan, di Golgota. Atau bisa jadi di Toraja. Atau di Papua, ya, atau di Manado Bang Suma. Atau di Manado. Iya betul. Iya, lanjutlah hotel-hotel lain, silakan. Silakan. Ya, ini ada Bang Dimas sama Jevani, Muslim apa Kristen? Dibuka mute-nya Bang. Ya, halo, dari Kristen Bang. Silakan kalau mau bertanya. Temanya ini ahli Kristen adalah Mesias itu sendiri. Iya, semoga semuanya di sisi Allah ya teman-teman yang Muslim. Iya betul Bang Juma. Namun salah Juma, di dalam Al-Mujamil ayat 12 sisi Allah adalah belenggu-belenggu yang berat dan rangka yang johim, inilah sisi Allah Juma. Matemnya. Inna ladaina angkala wajahima, sesungguhnya di sisi kami dibesarkan. ada belenggu-belenggu yang dibesarkan. Iya, dibesarkan. Dibesarkan teman-teman. Oke, silakan saudara. Nih di Anda jelaskan ke kami. 12. Iya. Sesungguhnya di sisi kami Allah ada belenggu-belenggu yang berat. Geruduk. Oke, baik. Kita bahas ini ya. Kita bahas ya, boleh ya? Oke. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ketika dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Siapa di sana? Nabi Muhammad. Qumil laili illa qalila, bangunlah untuk salat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Nisfahu awin kus minhu qalila, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Auzid, kata Allah di sana, alaihi warattilil Qur'an tartila, atau lebih dari 1/2 itu, dan baca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Satu, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Itu kata Allah. Sungguh bangun malam itu lebih kuat, mengisi jiwa, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Inna nasyi'ah lail hiya asyaddu wa ta'an wa aqwa muqila. Lalu kemudian Allah mengatakan, inna laka fit nahar sabhan tawila. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadalah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah wahai Nabiku Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Mereka. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum. Kata hum di situ merujuk kepada mereka, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Lalu Allah mengatakan, dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakanmu, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Sungguh di sisiku ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala, yang akan aku berikan kepada siapa? Kepada mereka. Nerakaku akan aku berikan kepada mereka ketika aku telah mengutusmu. Inna arsalna ilaikum rasulan syahida alaikum kama arsalna ila fir'aun rasulah. Wahai Nabiku Muhammad, sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah kemudian menyiapkan belenggu-belenggu yang berat, neraka-neraka yang menyala-nyala. Kepada siapa? Kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aun rasulah fa'akhaznahu akhzan wabila. Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Lalu apa kata Allah? Fakaifa tatakuna, fakaifa tatakun in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Kata Allah, lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Ini yang dikatakan oleh Allah jelas bagi kami yang paham Al-Quran. Belenggu-belenggu dan neraka-neraka yang menyala-nyala itu adalah diberikan kepada siapa yang mendustakan ayat-ayatnya. Wazarni wal makazzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Dan biarkanlah aku Allah yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku, yang mendustakan nabiku, mendustakan rasulku, yang memiliki segala kenikmatan hidup, aku, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Sungguh di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala yang disiapkan untuk mereka orang-orang kafir laknatullah seperti Sefaya ini. Oke, Oke, betul. Bentar. Immanuel. Ada belum Sisi rompong dulu, sisi rompong. Sekarang giliran saya. Apakah cara sholat Muhammad sama dengan cara sholat umat Islam? Giliran saya boleh. Giliran saya boleh. Neraka memang betul ada. Giliran saya boleh. Apakah cara sholat Muhammad? Giliran saya boleh. Giliran saya ini komal Islam loh. Boleh nggak saya? Cuma udah ngomong. Boleh ya? Lanjut Gurunda. Ya kan, saya kan giliran saya yang bertanya sekarang nih. Saya nanggepin, memang betul ada belenggu-belenggu, bahkan kakinya pun di neraka. Bukhari 4470. Oke, baik.
neraka bagi pencipta langit dan bumi sama enggak neraka bagi makhluk manusia? Sama enggak? Neraka bagi Tuhan pencipta langit dan bumi berefek enggak terhadapnya? Pencipta langit dan bumi itu berefek nggak ketika neraka itu adalah bagian dari ciptaannya? Berefek nggak? Oh, kalau Allah itu kudus, nggak mungkin dia menyentuh neraka, apalagi memasukkan kaki ke dalam neraka. Itu bagian dari iblis. Masya Allah, Masya Allah. Nah sekarang, cuma Allah itu kudus, giliran saya dia menaruh kakinya ke dalam neraka. Itu giliran saya dong. Karena pencipta langit dan bumi itu maha kuasa atas segala sesuatunya, termasuk neraka yang adalah ciptaannya, termasuk surga yang adalah ciptaannya. Maka bagi Allah tidak bisa mensifati sifat makhluk. Oke? Tidak ada sifat makhluk yang melekat pada diri Allah. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara. Pertanyaannya sederhana dan saya rasa Anda akan bisa menjawabnya dengan baik kalau Anda itu benar-benar bisa memahami Bible. Pertanyaan saya, apakah Ibunda Maria akan masuk ke neraka atau masuk ke surga? Ibunya Yesus, apakah akan masuk ke neraka atau masuk ke surga? Silakan. Sederhana saja. Kalau orang tua Nabi Muhammad sallallahu memang di neraka, dijelaskan di dalam Muslim. Saya bertanya tentang ibunya Tuhanmu. Oh, sorry. Iya, silakan. Orang tua Nabi Muhammad. Kalau orang tua Nabi Muhammad memang di neraka. Jawab, kafir. Silakan. Kamu jawab, silakan. Ringan pertanyaan saya, silakan. Apakah Maria yang melahirkan Tuhannya Kristen di surga atau di neraka? Silakan. Di surga, saya pun di surga nanti ketika meninggal. Saya tidak tanya kamu. Ibunya Yesus. Ya, ibunya Yesus yang di surga. Tolong tunjukkan kepada saya di mana ibunya Yesus menyembah anaknya. Silakan. Kan yang tidak menyembah Yesus, kan yang tidak menyembah Yesus itu neraka. Nah, yang menyembah Yesus surga seperti kalian. Nah, sekarang tolong kamu tunjukkan di mana Maria menyembah anaknya. Oke. Di sini pun Allah juga menyembah Maria. Sesungguhnya Allah dan para malaikat. Astagfirullah. Di mana? Emang anaknya Daromes. Di mana? Anaknya Daromes gak tahu malu. Maria menyembah Yesus Tuhan kau itu yang keluar dari kubur. Tunjukkan dalil. Silakan kamu tunjukkan. Nggak malu Tuhan, mamanya Tuhanmu masuk neraka karena dia nggak menyembah anaknya. Nggak malu? Juma. Iya, di mana dalilnya Maria menyembah anaknya? Silakan. Oke, tunjukinnya dulu kalau Muhammad masuk surga. Iya. Nanti saya jawab. Saber, tracing IP-nya Saber. Bagaimana ceritanya ini teman-teman? Pertanyaan saya nggak dijawab, malah larinya ke Islam. Ayo. Di mana Maria ibunya Yesus Tuhanmu itu menyembah anaknya sendiri? Kalau tidak ada berarti ibunya Tuhanmu masuk ke neraka. Ayo. Silakan. Cuma tukang framing, satu pelintir ayat di pelintir. Saya minta dalil. Di mana? Cuma ini begini. Di mana? Ini itu segala macam. Dek, di mana ibunya Yesus menyembah Yesus, Dek? Di mana? Di mana-mana hatiku senang. Ya. Kasihan dasar penyembah iblis yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, sebab besar engkau akan dituhankan. Kaki Allah di neraka kok begitu ya? Artinya Allah setan. Kaki Allah di neraka artinya Allah setan. Ya, buat nginjak-injak Tuhan lu. Iya, boleh kita diskusi baik-baik. Emosi mereka kan, emosi. Karena mereka ketahuan sebagai Mesias palsu.
Mereka pada kejang-kejang, teman-teman. Jadi Allah dikatakan dalam hadits, dia pijakkan kekuasaannya di neraka. Kuasa Allah berpijak kepada neraka. Kuasanya Allah berpijak kepada siapapun. Allah itu bertakhta di atas segalanya. Tapi mereka memahami Tuhan kita itu makhluk, seperti kakinya Yesus yang mungkin ada bulunya dan seterusnya. Dia berpikir seperti itu. Tapi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, karena mereka ini adalah orang-orang cupu, orang cuplis yang tidak memahami tentang Islam. Mereka sakit hati. Kenapa mereka sakit hati? Karena ketahuan bahwa mereka ini adalah Mesias palsu. Itu, mereka hanya bisa menghujat, mereka nggak bisa diskusi dengan baik. Ya, Prio. Selamat malam, Prio. Prio, selamat malam. Wah, nggak ada suaranya Bang Prio. Ya, buat teman-teman Kristen kalau diskusi yang baik-baik lah, santun-santun ya. Jangan kayak gitulah. Kalau dibawa ajaran Kristennya naik ke diskusi nggak bakal benar. Mending tinggalin dulu ajaran Kristennya di lemari, simpan dulu biar tertib. Kandito, ada yang naik lagi nggak? Kristennya Kandito? Belum ada, kosong, tidak ada, kosong. Udah punah berarti ya. Anakku sayang. Pada gila semuanya. Ayolah diskusi. Ayo anak-anak Tuhan, silakan naik ke atas anak-anak Tuhan. Ya, selamat malam Kausa 5. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Kausa. Waduh. Jaringannya lelet kayaknya. Ayo. Anak-anak Tuhan, silakan naik anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, silakan naik anak-anak Tuhan. Bukan anak Tuhan, itu anak hantu. Ya, Wiwin, selamat malam Wiwin. Selamat malam. Selamatkan malam anak-anak Tuhan. Ini kepencet ini, rata-rata kepencet ini. Ayo, jangan malu-malu. Jangan malu-malu yang sudah membaca dan mengetahui. Ya, kalian itu anak-anak Tuhan. Silakan naik. Silakan. Yang naik oten dulu ya, anak Tuhan dulu ya, yang mengaku anak Tuhan ya. Kristus palsu juga boleh. Udah hilang ini, udah nggak ada ini, Akang. Aku bantu share dulu lah ya. Mana Bang Willy? Masih ada Bang Willy? Oh iya Bang Willy, lupa saya. Iya, Bang Willy, monitor Bang Willy. Monitor Bang Handi, Kandito. Jadi tadi ada kurang enak, kurang elok
Syiah itu tadi, bahwa kalau Anda keluar dari Kristen, Anda meninggalkan Yesus. Mestinya ditanya dong, Yesus, ntar dulu Bang, Yesus yang mana dulu nih yang Anda tinggalkan? Iya, kan sudah aku bilang. Iya, kan sudah aku bilang Bang Handi. Syiah itu penghujat dia itu. Di mana-mana dia di semua room memang seperti itu dia. Jadi ya nggak heran lah. Jadi begini Bang Handi ya, ada saran buat Oten ini. Siapa tahu ada di bawah yang monitor kan. Ya, oke, gini loh Pak Willy. Iya. Saya kembali ya, bahwa mereka mengatakan orang yang keluar Kristen itu meninggalkan Yesus. Menurut Pak Willy kan ada 2 Yesus nih. Nah, kita step by step ya. Yesus yang mana yang Anda tinggalkan kira-kira kalau Anda keluar dari Kristen? Yesus yang buatan Saulus itu, Paman. Yesus anak Maria yang mulia atau Yesus yang terkutuk? Yesus yang terkutuk. Artinya memeluk Islam Anda tidak meninggalkan dong yang namanya anaknya Maria, karena tetap memuliakan dia. Betul? Iya, memang seperti itu Bang Handi. Nah, itu baru jujur di sana. Jadi kalau orang keluar dari sana itu berarti meninggalkan yang keluar dari kubur itu, yang dibuatkan surat oleh Paulus menjadi Tuhan dan Kristus. Itu yang Anda tinggalkan. Sekaligus meninggalkan Tuhan yang dikonsilikan di 325, kan gitu. Setuju nggak di sini Bang Willy? Sangat-sangat setuju Bang Handi. Nah tadi kan ditanya itu, kalau Anda mengikuti ajaran Yesus yang mana? Ternyata yang dilakukan oleh Syiah ini kan berbeda. Pertama nih, Yesus berdoa kepada Bapa, dia berdoa kepada Yesus. Yesus beribadah di sinagog, dia pergi ke gereja. Yesus hari Sabtu, dia pergi hari Minggu. Yesus disunat, dia kagak. Yesus melarang makan babi, dia bebas. Jadi nggak ada urusan sama anaknya Maria itu gitu loh. Lagian juga anak Maria kan untuk Bani Israel. Menurut Yesua, di luar Bani Israel adalah guguk juga. Artinya jelas sudah di sini disimpulkan bahwa yang dimaksud itu adalah yang terkutuk di tiang salib berdasarkan tulisan Paulus juga. Itu sih Bang Willy. Iya, kalau dari saya. Iya benar sekali Bang Andi. Jadi di sini aku mau tambahkan sedikit ya Bang Andi ya. Oke ya, Yesus palsu yang disembah orang Kristen itu ayatnya ada di Matius 24 ayat 5 ya. Ayat ini menyatakan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yesus yang kalian sembah itu adalah Yesus pengkhianat dan keji. Mengapa saya berkata seperti itu ya? Dan doa yang kamu panjatkan pagi, siang, malam itu adalah sia-sia, alias tidak akan terkabulkan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus yang kalian sembah itu adalah sosok fiktif, alias tokoh buatan Paulus, kaki tangan dari pemerintah Romawi pada zamannya. Kita pakai data ya, ayat Lukas 14 ayat 26. Jikalau seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, di sini saya akan menunjukkan bahwa Yesus yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Yesus palsu, atau bukanlah nama sosok yang asli, tapi sengaja diciptakan buat kepentingan tertentu dari pemerintah Romawi itu sendiri. Yesus palsu yang disembah orang Kristen ayatnya ada di Matius 24 ayat 5 ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, dan itu aku sudah narasikan tadi ya. Nama Yesus itu ada 2 versi. Yang satu Yesus yang bernama asli Isu, yang merupakan pelafalan bahasa Suryani atau Isa dalam bahasa Arabnya. Dan yang satunya lagi Yesus yang berasal dari Ibrani, Yesua. Nah, nama Yesua itu berarti Tuhan menyelamatkan. Jadi nama sebenarnya dari sosok ini adalah Isa atau Isu.
Nah, nama Yesus itu sendiri bukanlah nama sebenarnya, karena nama Yesus dalam bahasa Ibrani artinya adalah Tuhan menyelamatkan, bukanlah sosok nama dari nabi sebenarnya yang bernama Isa. Jadi sosok yang bernama Yesus atau Yesua inilah yang kemudian diplesetkan oleh orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat serta pemerintah Romawi di zamannya, membuat seolah-olah nama Isa atau Yesus ini menjadi Tuhan dengan namanya yang bernama Yesus itu. Oke, sampai di sini ya bisa dipahami. Lanjut. Mantap. Kan itu ada tamu katanya. Enggak ada. Oh, ada satu sebentar. Tadi barusan naik jatuh. Ada Rian. Oke, baik. Teman-teman juga dibawa ya. Kalau ada tamu naik, kita kan lagi ngomong, masa diputus pembicaraan? Kan nunggu dulu gitu. Tamunya juga kalau mau kan tinggal dulu gitu. Masa kita lagi ngomong asik, ada topik terus diberhentiin, ada tamu kan apa gitu. Itu ada tadi siapa dulu. Baik, Bang Rian, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, Abang Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abang, ada yang mau disampaikan, Bang? Cuma nyimak aja, Bang. Ya, kalau menyimak di bawah, Bang ya. Mohon maaf ya, supaya kita lanjut diskusinya biar seru ya, Bang ya. Terima kasih ya, Bang. Assalamualaikum. Ya, teman-teman yang muslim ditahan dulu ya. Mohon maaf ya, 2 slot supaya kita jalan diskusinya yang bisa membuat kembali Pak Willy ini masuk menjadi anak-anak Tuhan begitu ya. Yang bisa aja, yang bisa. Oke, ini ada tamu Pak Mikel, kemudian ada Pak Titanic. Ya, selamat malam. Saudara Michel. Selamat malam saudara. Iya, selamat malam. Dari Kristen atau Muslim Pak Michel? Kristen saudara. Oh ya, siap. Ditahan dulu sebentar, saya sapa juga. Ada Bapak Titanic Close, selamat malam. Jatuh. Oke, silakan Pak Michel, ada yang mau kita bahas? Saya balik tema yang disiapkan. Iya. Tema yang sudah kita siapkan, topiknya adalah Kristen adalah Mesias, tanda tanya. Silakan Pak. Kristen adalah Mesias. Maksudnya Kristen gimana ini Bang? Gimana sih ini maksudnya? Halo? Topinya kok topinya begini ya? Iya, topiknya Kristen adalah Mesias, tanda tanya, Bang Andi. Iya. Itu apa yang mau dibahas? Monitor. Apa yang mau dibahas di sana? Kristen adalah Mesias, maksudnya kayak mana? Ya, sebelum ke topik itu ini aja dulu Bang. Ini Bang Willy ini kan Kristen nih, dia bilang ada 2 Yesus. Satu Yesus anaknya Maria, satu Yesus yang dikutuk di tiang salib. Itu loh Pak Willy, silakan jelasin dulu ke dia. Bang Suma sudah monitor, Pak Andi. Oh, silakan Bang Suma. Silakan. Iya, baik. Jadi Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada Mesias palsu. Kata Yesus kepada muridnya, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, dari pendalaman materi ini, halo. Walah, suara saya nggak kedengaran, kupingnya ketutup. Aman Bang, suaranya dia. Tapi dia halo. Bang Michel, monitor Bang Michel. Bang Michel. Sinyal dia aman sebenarnya. Bang Michel. Aduh, kayaknya sinyal dia ini budak palsu kayaknya, budak tapi palsu. Iya, jaringannya itu sepertinya kan itu, jaringan Oten itu. Jaringan Oten.
Halo saudara Michael. Halo. Ini budak palsu kayaknya. Iya bang. Nah. Hei, Michael. Hei. Ngomong. Bayar nggak lo? Bayar nggak lo? Hei Michael. Ngomong. Halo. Kok pada membisu semua? Halo, Michael. Loh, katanya bisu. Gigimu itu yang bisu. Dari tadi ngomong. Dari tadi ngomong kok. Kenapa? Katanya pada bisu semua. Budak palsu beneran. Ah, itu sudah. Bang Misel, sudah termonitor belum? Kalau enggak turun dulu. Sudah. Oke. Silakan. Ya, yang dibahas apa ini, Bang? Dompa lah. Itu Bang yang kita bahas itu gimana ceritanya itu? Apa namanya? Itu gitu Bang. Gimana itu? Itu gimana itu? Berarti sudah bagus. Mantap, kita mulai. Di dalam nasihat Yesus kepada Bani Israel, uraiannya agar waspada kepada Kristen. Kenapa waspada kepada Kristen? Karena Kristen ini nantinya akan muncul dan membawa nama Yesus dan berkata kalau Yesus itu adalah Mesias. Mereka Kristen ini akan menyesatkan banyak orang. Satu kelompok yang datang kepada Bani Israel hanya kelompok Kristen. Tidak ada Islam pernah ke murid Yesus, tidak pernah Hindu, Buddha ke murid Yesus. Yang pergi ke murid Yesus itu hanya Kristen.